Ya, fokus ya, siap-siap nulis, siap-siap nyimak, siap-siap baca artinya ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna ila syi'ta sahla sahilan umurana ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kaki kita, memudahkan segala urusan kita sehingga Allah bersihkan hati kita dari keburukan-keburukan yang membuat kita tidak semangat dalam thalabul ilmi. Tentu pertolongan Allah sampai detik ini kita bisa rasakan Allah memberikan kemudahan kita banyak sekali. Dan tentu kita harus syukuri semua. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan mentadaburi Al-Quran. Dengan harapan ketika kita mentadaburi Al-Quran, kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam tercurahkan dan terus terlimpahkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada keluarganya juga, para pendukungnya, para sahabatnya semuanya, dan para siapapun umatnya yang selalu rindu akan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Santri-santri Al-Fatih yang Allah muliakan. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada tafsir atau tadabbur surah Juz Amma ya, yang mana kemarin sempat beberapa hari terputus ya. Insyaallah tidak mengurangi semangat kita untuk mentadabburi surat-surat yang sebetulnya pendek-pendek dalam Juz Amma tetapi sangat penting dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kita sudah sampai aina wasalna surat Al-Balad, surah Al-Balad ya. Surah Al-Balad turun di Makkah ya, turun saat fase Mekah alias turunnya sebelum hijrah. Nah, kita untuk mempersingkat waktu kita langsung saja. La uqsimu bihadal balad. Kita gabung ke ayat keduanya, wa anta hilum bihadal balad. Yang pertama ya, la di sana bukan la nafi, bukan la peniadaan, tetapi la di sana penekanan, takkid, untuk menekankan sumpah Allah. Jadi Allah bersumpah, nah plus di ayat ini ada plusnya yaitu adalah ditekankan, ditakkid. Berarti betul-betul Allah telah bersumpah bihadal balad, dengan negeri ini. Negeri apa? Makkah, Makkatul Mukarramah. Kenapa kalau Allah bersumpah dengan negeri atau dengan kota Makkah ini? Kenapa? Karena suci. Oke, pertanyaannya, Mekah itu bisa suci, bisa mulia, bisa menjadi kota yang luar biasa ya. Dan Allah muliakan kota itu karena apa? Karena ada beberapa sebab. Coba sebutkan sebab itu. Karena ada Ka'bah atau kiblat umat Islam di sana. Kedua, ya diturunkannya Al-Quran di sana gitu. Haramain, Quran turun di dua kota suci, Mekah dan Madinah, menjadi dua kota itu mulia. Terus selain itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lahir di sana. Nah, kota itu mulia sekali ya. Nah, kemudian dilanjutkan, wa anta hillum bihadal balad ya, dan engkau wahai Muhammad ya, syarrafahullah, ya Allah memuliakan kota ini, wa anta ya Muhammad ya. Kita bacakan ini di tafsir daripada Tafsir Al-Wadih Al-Muyassar karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ya. Wa inna ma hiya litakkid. Jadi lam ini litakkid. Ai aqsamu qasman muakkidan.
ya bibiladil haram, Makkah Mukarramah, syarafah Allah memuliakan Makkah. Wa anta ya Muhammad sakinun wa mukim bibaladil amin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di negeri yang aman. Ya ini Makkah, baladan amina. Yang dulunya padahal gimana? Saat Nabiullah Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, ya, biwadin ghairi di zar'in. Ya, gersang, ya, khawatir, ya, meninggalkan Nabi Ismail, ya, meninggalkan istrinya yang sedang mengandung Nabi Ismail. Tetapi itulah perintah Allah. Tetapi dijadikan, ya, itu negeri yang aman, ya, negeri yang sejahtera. Kita bisa lihat ke sana, ya, ribuan dan ratusan juta, ya. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka ala kulli dhamiri ya'tuna min kulli fajin amik. Semua orang pada datang kepada Mekah ke sana. Ada ibadah umrah, ada ibadah haji. Ya. Nah. Jadi kata Ibnu Abbas, ya, saya ulangi. Ma khalaqallahu wa la dara'a wa la bara'a nafsan akrama alaihi min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan, ya, suatu nafs, ya, yang paling mulia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia paling mulia. Ya, lalu, ya, wa ma sami'tu Allah azza wa jalla aqsamu bihayati ahad min khalqihi. Dan tidaklah Allah, ya, bersumpah, dan tidak pernah dengar nih Ibnu Abbas, Allah ini bersumpah dengan kehidupan makhluknya kecuali dengan hayahnya Rasulullah, dengan kehidupannya Rasulullah. Jadi maksudnya adalah di ayat yang kedua ini bahwasanya hidupnya Rasulullah itu sungguh mulia, ya, perjalanan kehidupannya Rasulullah itu sungguh mulia. Ya, maka kalau kita mau mempelajari sirah, mempelajari perjalanan hidup, yang paling utama dalami atau mempelajari kehidupannya siapa? Rasulullah. Karena itu bahkan Allah bersumpah dengan kehidupannya di Mekah itu, ya, untuk menyampaikan hal-hal penting nanti setelahnya, ya. Illa bihayati Muhammad, ya, kecuali dengan kehidupan atau perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kemudian ada ayat yang lain, wa la'amruka innahum lafi sakratihim yukmahun. Jadi, ya, sesuatu yang mulia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ai hayatika ya Muhammad, ya, tentang kehidupan Rasulullah. Ya. Wa walidi wa ma walad. Selanjutnya artinya yang, ya, bapak dan anaknya. Ai aqsamu bi Adam alaihi salam, yaitu Adam. Bapaknya ini adalah Adam. Bahwa walidul bashar, yaitu adalah bapak dari manusia. Jadi bapaknya Azwar itu Nabi Adam. Tapi nggak langsung gitu, ya. Wa bidurriyatihi as-solihin. Jadi dan keturunan-keturunannya yang soleh. Maksudnya walad itu adalah keturunannya Nabi Adam yang soleh. Ya. Yang dimaksudkan ayat ini, ya. Dan juga ada pendapat yang lain, walaupun ini pendapat yang jarang kita jumpai, atau ini hanya pengetahuan saja, wawasan. Bisa dikatakan yang terkaitan dengan biladil haram, ya, ini adalah bapak dan anak. Ini ada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kan juga demikian, kan? Nah, tapi ini kurang kuat. Yang kuat adalah tentang Nabi Adam dan keturunan yang soleh. Ya, lanjut. Allah bersumpah dengan tadi negeri Mekah, kemudian dengan perjalanan hidup atau kehidupannya Rasulullah, kemudian dengan bapak dan para anak-anaknya. Terus kemudian untuk apa Allah bersumpah ini? Untuk apa Allah bersumpah ini? Untuk laqad khalaqnal insana fi kabad. Disimak makanya. Disimak. Ya, sesungguhnya manusia diciptakan dengan capek, susah payah, letih. Ya. Berarti memang hakikat dan sikap daripada insan. Ingat ya, kalau insan dalam Al-Quran biasanya ya miring lah, ya, maknanya itu kurang baik. Ya, sudah kita jelaskan, ya. Nah, tetapi
Di sini adalah memang sifat insan, belum ada iman, belum ada takwa. Sifat insan itu ya lelah. Selama ia di dunia mesti lelah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini lelah dalam setiap urusan. Coba antum. Ngaji bisa 5 juz sehari. Lelah tidak? Lelah. Bisa selain ngaji misalnya sholat terus, ya. Kita jalankan malam ya, misalnya sholat malam, baca berapa juz, 1-2 juz, lelah tidak? Lelah. Tapi ada juga ya, semisal nge-game, main game terus ya, main game terus kemudian liatin WhatsApp, liatin terus di depan HP non-stop 1 hari, lelah tidak? Atau 2 jam saja, lelah. Maksudnya ya, selama kita hidup di dunia itu pasti lelah. Kita mau santai-santai tidak bisa. Kalau santai nanti di surga, rahatu fil jannah. Santai istirahat itu di surga. Ini bukan tempatnya senang-senang ini. Ini tempatnya semua capek. Ya kita mau ngelakuin capek ya. Banyak uang capek, nggak punya uang apalagi, ya kan? Ini. Jadi apa namanya? Susah. Fi kabat ai fi masyaqqah wa syiddah. Ya, kata Ibnu Abbas. Ya, itu masyaqqah ya, dengan berat ya, dan syiddah, betul-betul capek. Dan macam-macam ya. Ada dengan cara mengandungnya, dengan mengasuh anak, dengan membesarkan anak, dan kehidupannya juga capek. Ya. Kehidupannya juga capek. Tinggal nanti kita milih ya, kita milih. Kalau dihadapkan kedua hal yang capek, kita pilih yang mana? Misal yang satu belajar 2 jam ya, dengerin, duduk, capek enggak? Capek. Yang satunya lagi main bola 2 jam, capek enggak? Capek. Kita tinggal milih yang lebih baik ya. Atau yang satu bermaksiat ya, pergi kemana, kita melakukan maksiat di belahan bumi di sana ya, itu juga capek. Jadi maksudnya adalah kebaikan yang kita lakukan juga menghasilkan tenaga, yang itu juga capek, yang mengeluarkan tenaga. Kalau keburukan juga capek juga. Tinggal kita milih yang mana. Itu maksudnya. Ayah sabu an la yaqdiru alaihi ahad. Ya. Artinya bahwa tidak ada suatu pun yang berkuasa atas. Ya. Fayadunnu hada syaki, ia mengira kesusahan ini al-fajir, ya, orang-orang yang berbuat dosa itu ya, yang melakukan kesusahan ya, yang berusaha, contoh kalau dia perampok, berarti dia belajar cara merampok supaya tidak ketahuan, mencuri supaya tidak tertangkap gitu. Usaha-usaha itu yang ia letih atasnya itu ya. Ya, yang mana dia mengusahakan itu dengan bikuwati, dengan sekuat tenaganya ya. Anna ahadan la yaqdiru ala intiqam minhu. Bahwasanya ia tidak mengira bahwasanya itu ada yang melihat semua itu. Siapa yang melihatnya? Bala, ada Allah. Inna rabbahu alladhi khalaqahu qadirun alaihi. Sesungguhnya Allah pasti melihat perbuatannya. Jadi ya, mau usaha kayak apapun, secapek apapun ya, kalau hal itu buruk tetap ketahuan, walaupun kita sudah menyembunyikannya dengan sebaik-baiknya. Ini maksudnya. Perbuatan buruk ya, kita sudah berusaha menyembunyikannya dan kita tidak mengira itu dilihat, tetapi pasti itu dilihat oleh Allah. Wa yaqulu ahlaktu ma kan ayahsabu allam yarahu ahad. Alam yahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu ma lallubada. Artinya bahwasanya mereka ya, jadi di sini dia pembelaan. Maksudnya adalah saya itu sudah mengeluarkan harta saya ini di jalan Allah. Alasannya begitu. Padahal belum tentu yang ia keluarkan itu berada di jalan Allah.
Jadi kalau tadi merasa tidak dilihat, tidak diawasi, ya, tidak diperhitungkan, ya. Kalau sekarang adalah dia itu alasan, orang-orang yang fajir, orang-orang kafir itu alasan, saya sudah menginfakkan kok hartanya di jalan Allah. Laqad anfaqtu fi adawatul Muhammad malan katsiran. Jadi dia malah menginfakkan hartanya, menafkahkan hartanya kepada siapa? Permusuhan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta yang banyak. Padahal ya itu salah menempatkan. Jadi ini penting sekali. Kita berinfak jangan sampai berinfak kepada hal-hal yang nanti menjadikan kita rugi di akhirat. Kita sudah mengeluarkan harta memang, tapi kalau kita mengeluarkan hartanya bantu untuk mencuri, bantu untuk melegalkan sebuah keharaman atau mendukung sebuah kemungkaran, itu harta yang memang kita keluarkan itu sejatinya bukan infak kalian. Tapi kita ikut berkontribusi dalam keburukan, itu yang tidak boleh. Dan kita takutnya nanti merasa, wah kita sudah berinfak, padahal kita berinfak ke dalam jalan yang salah. Itu maksudnya. Ayah sabu alam yarahu ahad, sama seperti tadi ya. Hal yang dur annallaha lam yarahu hina kana yunfaq. Jadi dia merasa bahwasanya Allah tidak melihat, ya, bahwasanya ia infakkan kemana itu. Bilang saja sudah berinfak. Padahal Allah lebih tahu infaknya dia kemana, untuk apa. Ya. Kan kalau harta itu akan ditanya min aina taksabahu wa mimma anfaqah. Dia harta itu dapat dari mana dan dikeluarkan untuk siapa? Itu nanti pertanyaan harta. Ya, umurnya pakai buat apa? Mudanya atau jasadnya ini untuk apa? Terus kemudian apa tadi? Hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia sedekahkan? Itu akan ditanya. Lanjut. Alam naj'al lahu 'ainain. Ya. Allah telah menciptakan apa? 2 mata, wa lisanan wa syafatain, dan lidah dan bibir. Wa hadainahun najdain. Dan di sini Allah dengan begitu baik, dengan begitu bagus dan luar biasa bahasa Al-Quran Karim. Pertama, Allah telah menciptakan 2 mata. Tidak cukup 1 mata, tapi 2 mata. Andai kata buta 1, masih ada 1. Dan 2 mata inilah yang menjadi sebuah, kalau di hadis Rasulullah itu jadi anak panah daripada syaitan. Dari mata turun ke hati. Dari hati nanti turun ke perut ya, atau bawah perut ya, nggak tahu, wallahu a'lam. Jadi mata ini adalah anak panah daripada syaitan. Maksudnya apa? Kalau tidak bisa dijaga, wah ini luar biasa nih, ya, langsung kena api neraka. Karena kata Rasulullah ada 3 mata, salah satu, ya, ada 3 mata ayun, ya, yang tidak akan terkena tidak akan terkena api neraka. Ya, la yamassuhumun nar. Apa saja matanya? Yang pertama, mata yang pertama, khaffat, ya, khaffat an maharimillah. Dia itu takut dan sangat terjaga mata ini dengan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Itu mata yang tidak terkena api neraka. Yang kedua, bakat an khasyatillah. Yang mata selalu menangis karena takut kepada Allah. Ya. Yang ketiga adalah mata yang harasat, yang terjaga fi sabilillah, di jalan Allah. Yang ketiga ini seperti ribat, ya, di medan peperangan, jaga barisan dan para perbatasan kawasan daripada musuh. Nah ini penting. Jadi apa tadi? Ayunun ada apa? Salah satu ada 3 mata yang ia tidak terkena api neraka. Itu apa yang pertama? Khafatan maharimillah. Dia takut dan dia terjaga daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian bakat
min khasyatillah. Kemudian dia itu nangis, sering nangis, air mata itu sering nangis. Kalau nggak pernah nangis itu berarti hatinya kaku, keras, betul. Daripada dia takut kepada Allah. Yang ketiga baru harosat fisabilillah, yang terjaga matanya tatkala di medan peperangan. Jaga malam, ribat. Allah telah menjadikan dua mata ini. Makanya setahu saya, ya, selama ini saya menemui orang yang menghafal Quran dan dia buta, ya, ada 4 orangan. Saya temui, salah satunya murid saya di Bandung. Itu kalau orang hafal Quran dan buta, itu pasti, ya, yang saya temui hafalannya lancar. Ya, belum pernah yang tidak lancar kalau dia buta. Kok bisa? Sedangkan yang melihat malah kurang lancar hafalannya. Karena ternyata mereka itu kan mengandalkan telinga, hati mereka. Mata tidak terlalu diandalkan karena ia memiliki kekurangan di sana. Tetapi di sisi lain, ia bisa terjaga daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Gak bisa lihat bupati, ya, buka paha tinggi-tinggi, ya, gitu. Gak bisa lihat yang diharamkan oleh Allah, ikhwit misalnya, yang ikhwan, ya. Itu mata. Jadi mata ini hati-hati perlu dijaga. Walisana wasyafatain, lisan dan 2 bibir. Ya, lisan dan 2 bibir ini harus sepaket. Karena kalau lisan saja, bisa nggak kita ngomong pakai lisan saja, bibirnya nggak ada? Bisa? Atau bibir saja, lidahnya nggak gerak? Bisa? Ya itulah. Ya, jadi ini sepaket ini. Ya, ini secara tidak langsung Allah mengabarkan, nih sempurna ciptaan Allah tuh. Dikasih lidah ya dikasih bibir. Kalau dikasih bibir saja nggak dikasih lidah atau sebaliknya, maka tidak sempurna ucapannya. Bisa dilihat orang yang terkadang cacat dalam fisiknya. Wahadainahun najdain, 2 jalan tadi, ya, ini saling berkaitan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ada berkaitan. Ilhamnya sudah ada kebaikan dan keburukan. Nah, jalannya juga sudah ada 2, pernah kita sampaikan. Setiap manusia nanti dihadirkan dua jalan di dalam kehidupannya, milih A atau yang B. Tentunya yang jalan satunya dengan konsekuensi yang ini, yang berbeda dengan konsekuensi jalan yang lain. Ya, nanti ada jalan petunjuk, ada jalan yang di luar daripada itu. Ya. Wa hadainahun najdain, ya. Ini thariqul khair wa thariqus syarr, ya, jalan yang baik dan jalan yang buruk, ya. Wasabilul huda wad dhalalah, dan jalan yang hak yang di dalam petunjuk dan jalan yang sesat. Ya. Ya, terus kemudian lanjut. Falaqtahamal aqabah. Artinya nah, di sini adalah tentang jalan yang sukar, jalan yang sulit. Wa ma adraka mal aqabah. Apa itu jalan yang sukar itu, jalan yang sulit itu, ya? Yaitu pertama, ini poin-poin penting ya. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang sukses, ya, jalannya memang susah. Ini disebutkan yang paling berat. Ya. Fakku raqabah, artinya ya membebaskan perbudakan, Sekarang ada nggak? Dulu di zaman dulu ada budak, ya. Kalau di zaman sekarang tidak ada budak, tapi ada perbudakan. Perbudakan apa? Ya, secara tidak langsung mereka memanfaatkan kemiskinan, memanfaatkan kekurangan dan kondisi kehidupan yang kurang baik dari kalangan bawah untuk dijadikan perbudakan, contoh wanita. Ya, jual beli wanita. Wah, awalnya bisnis, terus kemudian nggak ada harganya itu.
dieksploitasi. Terus kemudian ada lagi penjualan perbudakan daripada anak-anak kecil dijual belikan. Itu apa namanya kalau bukan perbudakan? Itu kita harus bisa membebaskan daripada perbudakan itu. Berarti tidak langsung kita juga memikirkan tentang ekonomi. Karena perbudakan yang paling sadis itu nanti perbudakan tentang ekonomi nanti. Jadi yang kaya membeli yang nggak ada harganya, nanti manusia ini kembali lagi tidak akan ada harganya. Kalau memang tidak ada terjadi kesenjangan atau keadilan sosial. Ini yang pertama. Bebaskan itu, keadilan tegakkan, kebenaran tegakkan. Ya, ekonomi diperhatikan. Tolonglah masyarakat yang tidak mampu. Kita masyarakat kalangan bawah. Mereka tidak mau sebetulnya, cuma gara-gara kondisi mereka yang tidak memungkinkan, mereka akhirnya para perempuan, para anak-anaknya dijadikan perjualbelikan. Langsung yang selanjutnya adalah au it'amu fi yaumin dzi masghobah. Artinya apa? Mereka ini memberikan makan di saat tuh. Ini juga susah yang kedua. Kalau azwar ya ngasih makan ke orang, kira-kira azwar sudah kenyang dulu atau masih lapar, Azwar? Pasti sudah kenyang dulu. Ya. Misalnya antum punya barang 1, 2 atau 3 barang, antum kasihkan 1 orang, oke. Tapi kadang di saat kita juga lagi butuh barang itu, ya kalau di ayat ini kita memberikan orang itu yang jauh lebih membutuhkan. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi di saat itu Rasulullah memiliki lagi kelaparan. Rasulullah. Jadi Rasul, ya Masya Allah, utusan Allah, ya pemimpin, guru, sang murabbi, ya merasakan kelaparan. Coba bayangkan, ya pemimpin kaum muslimin, ya serta orang yang betul-betul mulia atas utusan Allah ini. Terus kemudian ada orang yang mengadu tentang kelaparan diri mereka. Ya Rasulullah belum bisa membantunya karena Rasulullah juga sedang tidak ada makanan. Di saat itu Rasulullah mendapatkan rezeki beberapa butir kurma. Datang lagi orang tersebut ingin minta bantuan. Maka apa yang dilakukan Rasulullah? Diberikan itu kurmanya. Ibarat kemarin kita dapat cobaan dari Allah tuh ada COVID ya 2 tahun. Di saat seperti itu orang masih mau membantu. Ada orang yang di rumah sakit ya, lagi di di karantina ya. Terus ada juga yang di rumahnya isolasi mandiri. Tetapi ada orang yang menyuguhkan sembako, gula, beras gitu kan. Ya, minyak goreng ya. Nah, itu di situ terlihat ketika semua orang membutuhkan itu, tetapi ia masih menyempatkan untuk memberikan hal tersebut dikala kondisinya mereka susah. Itu maksudnya. Jadi memberi di saat dia juga membutuhkan. Itu yang nanti besar pahalanya. Tapi kalau memberi tapi kita berlebih, itu ya biasa saja. Gitu. Biasa saja karena memang itu harus diberikan, ya, bukan hal yang istimewa. Walaupun itu hal yang baik. Lanjut. Yatimal dza maqrabah. Ya, ini orang-orang yang yatim, maka muliakanlah mereka. Orang yang yatim. Ya. Terus kemudian au miskinal zamat robah, yaitu orang-orang yang miskin. Ya, silakan orang miskin diperhatikan. Nah, yatim ini maksudnya bukan hanya kita kasih uang, tidak. Yatim ini, paham ya? Karena saya tanya, yatim ada yang kaya enggak? Ada kalian jumpai orang yatim tapi kaya? Ada. Ya, maka yatim ini tidak masuk ke 8 asnaf. Orang yang berhak menerima zakat kan adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wa 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi was sabilin wa ghanimin fil sabil. Jadi 8 asnaf ini tidak termasuk orang yang yatim, tetapi nanti dia akan bisa masuk kepada orang yang miskin kalau dia miskin. Gitu. Atau dia kalau sudah fakir banget ya sudah dia masuk yang fakir gitu. Nah, miskin terus apa harus yatim kenapa harus dibantu walaupun dia kaya? Bantu diarahkan. Bantu ditata masa depannya.
Tidak harus pakai uang. Kalau orang yatim yang kaya tidak butuh uang, terus butuh apa? Arahan, dampingan, ya, agamanya. Itu perlu, ya, bukan hanya uang. Kaum miskinan damatullah. Tsumma kana minal ladina amanu, ya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang beriman, ini yang paling penting. Ya, wa tawasau bis sabr wa tawasau bil. Nah, kalau di dalam surat Al-Asr itu wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita disuruh menasihati, ya, tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Kalau kebenaran itu kenapa kok saling nasihati? Kadang orang ini ada kalanya khilaf, maka dinasihati. Kesabaran perlu, terkadang orang ini tidak sabar, ya, maka perlu diluruskan. Nah, kalau ini lebih bagus lagi. Menasihati tentang kesabaran, karena pasti kadang orang kena hawa nafsunya, ya. Karena kan di zaman ini, di akhir zaman ini ada dua fitnah yang besar. Ini fitnah subhat dengan fitnah syahwat. Subhat dengan syahwat. Makanya subhat bagaimana? Dengan hak. Makanya watawasau bil haq. Syahwat dengan apa? Watawasau bis sabar, gitu. Jadi menangkal fitnah akhir zaman itu ya surat Al-Asr watawasau bil haq watawasau bis sabar. Nah, kalau surat ini watawasau bis sabar watawasau bil pertama tentang kesabaran, karena kesabaran tetap harus terus terawasi dan terkondisikan. Wah, itu kalau nggak terawasi, kasihan, dia akan rugi dirinya atau bahkan merugikan orang lain. Kok bisa? Iya. Contoh pelajaran dalam perang Uhud, ya kan? Bagaimana tidak sabarnya pasukan memanah yang di atas bukit turun, akhirnya malah Khalid bin Walid membalikkan situasi sehingga terjadilah kekalahan bagi kaum muslimin. Nah, kalau di sini sabar, habis sabar wa tawasau bil Nah, ini lebih dalam lagi. Marhamah adalah kasih sayang. Maksudnya adalah seperti ini. Berbuat kasih sayang bukan karena kita dikasih sayangi oleh orang tersebut, atau kita memberikan kasih sayang tunggu orang lain memberikan kasih sayang kepada kita, bukan. Tetapi berbuatlah kasih sayang kepada orang yang terkadang juga tidak menyayangi kita. Paham di sini? Kalau misalnya ada orang, ya, terus kemudian berbuat baik banget, karena memang orang tersebut dibaikin sama orang lain, sama orang tersebut, ya wajar karena dia berbuat baik, balas budi. Tetapi kalau ketika orang ini dijahati, kemudian orang ini dizalimi, tapi kok masih sayang, masih mendoakan, itu gimana? Itu berarti mulia. Maka ketika kita lihat bagaimana para sahabat itu, ya, belajar tatkala mereka dibuat kesal, dibuat emosi, dibuat marah, mereka mengatakan apa? Barakallahu fikum. Malah mendoakan. Dibuat marah, barakallahu fikum. Pergi. Ya. Mendoakan bahkan ketika sedang karena kalau lagi marah-marah itu pasti tidak terkontrol. Coba Ridho lagi marah-marah, divideoin sama Hafiz, kira-kira Ridho mau nggak? Nggak mau lah. Ada orang marah-marah nih, kita videoin, kira-kira orang yang marah-marah itu mau nggak? Itu menandakan bahwasanya apa? Dia kan tidak mau, kan? Kenapa? Memang orang yang marah itu terlepas daripada kontrol hatinya. Paham? Berarti apa yang keluar dari mulutnya, apa yang keluar daripada tingkah lakunya itu syaitan. Maka baiknya bagaimana? Pergi, ademkan, tenangkan diri. Itu, ya. Makanya kalau yang marah-marah ini sebetulnya ya memang sudah dia akui kalau marah itu tidak baik. Pasti makanya kalau ketika orang marah itu tidak di bawah daripada kendalinya, tidak di bawah kendalinya. Jadi di luar daripada kendalinya. Nah, marhamah ini penting. Rasulullah bersabda, "Ar-rahimuna yarhamukumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Kita tahu orang yang penyayang, yang pengasih itu akan dicintai oleh Allah itu pasti. Maka tebarkanlah kasih sayang di muka bumi ini kepada siapapun itu, baik itu makhluk Allah, ya, yang manusia, yang hewan maupun yang tanaman.
sebarkan apapun kepada makhluk Allah rasa kasih sayang itu. Pasti nanti di langit akan menyayangi kita. Lanjut. Ya. Seperti Rasulullah tatkala ini sudah menang ya, Fathul Makkah, di mana di Ka'bah berdiri, yang di situ ada banyak orang yang dulu mencacinya, dulu mengejeknya, dulu melempari, ada yang kotoran, ada yang apa, terus ada yang memfitnahnya. Di situ orang-orang ngumpul di situ. Padahal kondisinya sudah Fathul Makkah. Nah, terus kemudian bagaimana Rasulullah melihat mereka? Nah, mereka mengatakan antal karim, anta akhil ibni al-akhil karim, antal akhil karim, anta ibni al-akhil karim. Engkau orang mulia, engkau dari saudara kami yang mulia gitu, anak dari bapak kami yang mulia gitu ya. Jadi takut dihukum. Tapi apa kata Rasulullah? La tasriba alaikumul yaum. Tidak ada masalah sudah. Hadal yaumul marhamah ya. Ini adalah hari yang marhamah, yaumul marhamah ya, hari kasih sayang. Tidak ada dendam sama sekali Rasulullah kepada orang-orang yang dulu berbuat buruk kepada Rasulullah. Padahal itu padahal ketika Rasulullah sudah berdiri itu udah pada takut ya. Ulaika ashabul maimanah, dan orang-orang yang kita sebutkan tadi itu adalah ashabul maimanah atau ashabul yamin. Ini adalah golongan kanan. Terus kemudian selanjutnya walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah. Ya, mereka adalah masy'amah shimal, kiri. Ada golongan kanan, golongan kiri. Mau jadi golongan mana? Kanan. Kanannya saya, kirinya antum. Ya. Alaihim narum muqsadah enggak, sudah sampai sini aja. Kan ini sering ketuker ini ya. Ya, ini dilabaskan ke surat apa? Ke surat Al-Humazah. Ya. Narullahil muqsadah. Ya, muqsadah. Ini adalah neraka Allah yang betul-betul mughallaqah ya. Mughallaqah, jadi neraka Allah yang terkurung. Jadi ibarat begini, coba pikirkan. Antum menyalakan api atau membuat api unggun ya, enggak usah besar-besar, di lapangan. Daerah terbuka kan, di tengah-tengah lapangan. Sama antum membuat api unggun di dalam kamar, kira-kira panas mana? Kamar lah. Nah, makanya gini. Narullahil muqsadah itu adalah neraka Allah yang bentuknya udah kayak open. Jadi lebih panas. Lebih panas mana? Bakar dalam lingkungan terbuka atau dalam lingkungan tertutup? Tertutup. Itulah neraka Allah bagi orang-orang yang kafaru bi ayatina, yang dia kufur dengan ayat-ayat Allah. Ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, mulianya kota Mekah. Yang kedua ada pentingnya perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau kita mau melakukan sebuah pelajaran tentang perjalanan, yang paling baik adalah perjalanan hidupnya Rasulullah, kehidupannya Rasulullah. Kemudian ketahuilah yang ketiga, ya, kehidupan itu pasti capek, pasti lelah, dengerin kajian lelah, belajar lelah. Tetapi apa? Judi juga lelah. Motoran seharian juga lelah. Tinggal lelahnya itu mau dibawa kemana? Lelah karena lillah atau lelah karena nggak tahulah. Ya, karena lelah karena lillah atau karena lelah karena nggak tahulah gitu ya. Nah, terus kemudian selanjutnya yang keempat adalah segala sesuatu pasti akan diawasi oleh Allah. Makanya kalau ada mal akan ditanya min aina iktasabahu wa mimma anfaqah, ya. Dari mana engkau dapatkan harta itu dan untuk apa engkau perjualbelikan? Misalnya kalian dikirimin uang saku dari orang tua, untuk apa? Oh, untuk beli kotak-kotak, untuk beli. Nah, nanti akan ditanya, itu sehat enggak? Udah, kalau itu lebih detail lagi ya. Untuk beli misalnya pertasan, loh pertasan, orang tua padahal nyarinya dengan susah. Jadi apa namanya, akan diminta pertanggungjawaban setiap apa yang kita keluarkan. Dan Allah menciptakan selanjutnya pelajarannya adalah ya tentang kenikmatan Allah disebut apa itu? Kedua mata, ada lisan, ada bibir. Untuk apa? Untuk mensyukuri nikmat Allah yang nanti akan dihadirkan dua jalan.
jalan kebaikan, khair, dan jalan yang syar atau buruk, kita milih yang mana? Ya, itu pasti akan dihadapkan dua keadaan, dua kebaikan. Dan selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, perjuangan kita tentang pembebasan budak, kemudian apalagi itu perbudakan ya, kemudian memberikan makan orang yang memberikan makan orang miskin ya, tetapi kita juga sedang kekurangan. Kan ini juga susah nih. Hal-hal yang sukar tetapi membawa pahala yang besar. Perhatikan anak yatim, kemudian miskin. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah watawasau bis sabar watawasau bil marhamah. Disimak makannya. Marhamah kasih sayang, diingatkan dengan kasih sayang. Kita harus saling kasih sayang gitu ya. Ya. Ada yang tanyakan? Cukup? Saya janjinya 2 surat ya. Baru jam 10 ya, soal sebentar lagi. Tapi kita akhiri dulu ini ya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Allahumma minna asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qouli hadza astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.